dulu atau siapin minum deh atau cari posisi duduk paling nyaman ya biar nanti pas materi juga enak gitu dan pastinya juga koneksinya juga ini ya aman ya biar nanti materi yang disampaikan itu bisa eh, dipahami dengan baik. Eh, ini baru beberapa orang aja yang datang ya. Jadi mungkin kita bisa nunggu dulu 5 menit sambil nunggu peserta lain yang hadir gitu. Jadi mungkin 5 menit lagi nanti baru kita mulai webinarnya ya. Jadi tunggu sebentar. Nanti kalau udah 10 menit baru silakan. Namanya di ini ya diganti ya. Eh, pakai nama terus juga strip kotanya di kota mana gitu biar bisa tahu kita yang datang hari ini tuh dari mana aja. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, biar nggak terlalu kemalaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam Waalaikumsalam. dan salam properti untuk semua. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat semua ya dan masih semangat dan dalam keadaan sehat dan siap nih nyerap ilmu baru yang bakalan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Dan tentunya materi hari ini lanjutannya bakalan lebih apa ya? Lebih daging lah isinya lebih banyak dan bisa bantu teman-teman untuk bisa closing banyak di perumahan yang diiklankan. Oke, balik lagi dengan saya Ian yang akan nemenin teman-teman semua di sepanjang sesi webinar lanjutan ini dengan tema dari klik ke closing, strategi lanjutan iklan properti di MedAds. Webinar ini ya adalah webinar lanjutan dari sesi sebelumnya nih. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam ke strategi-strategi yang terbukti efektif mengubah klik menjadi closing yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh para pejuang closing properti. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke inti acara. Hari ini kita kembali kedatangan pembicara yang luar biasa yang sudah terbukti nih pengalamannya di dunia ads dan terutama di Meta Ads ya. Nah, langsung saja mari kita sambut dengan antusias Mas Alamsyah Ahmad dari Kamrat Ads Performance. Nah, silakan Mas Alamsyah Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Ian. Selamat malam teman-teman semua ya. Udah sekitar seminggu ya dari webinar yang lalu kita ketemu lagi nih. Mungkin meskipun nggak seramai yang sebelumnya, tapi ini sini saya anggap teman-teman yang hadir di sini berarti niatannya tuh besar ya, ibaratnya mau belajar tentang Meta Ads ini. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan
udah yang pernah ngalamin running ads, terus ada beberapa kejadian yang mungkin teman-teman bingung, bisa langsung kita buka diskusi aja melalui kolom chat. Nah, kira-kira dari berapa orang di sini semuanya udah pernah running ads belum melalui Meta atau ada yang baru? Gimana teman-teman? Udah pernah running semua? Baru Mas dari DF, Mas DF atau Mbak DF ini? Aku sebutnya Kak aja ya, Kak DF baru. Oke, baru. Belum lama berarti ya, tapi udah pernah running. Nah, gimana yang lain? Dari Kak Kismono, Kak Wildan, Kak Arianda, Kak Dini, Kak Titin, Kak Sri, terus Mister Lee, Kak Kismono belum pernah. Oke, semoga di sesi malam ini langsung bisa ya Kak Kismono ya. Oke, baru Kak Sri Mawar. Oke, sebentar saya lupa buka slide-nya dulu nih. Sebentar ya. Oke, siapin teman-teman kalau misalnya ini kita akan bahas. Kalau kemarin kan kita lebih bahasnya itu fundamentalnya ya. Di sini kita akan lebih fokus ngebahas itu dari secara teknisnya. Nah, biar teman-teman gak ngantuk nih, mungkin ada yang baru balik kerja atau gimana pun, teman-teman boleh siapin kopi dulu atau air minum aja, cemilan buat nemenin teman-teman belajar hari ini. Mungkin aku akan ngulang sedikit ya mengenai dari instrumen-instrumen dulu yang mesti disiapkan saat membuat meta ads. Oke, di sini aku izin share screen. Kalau Meta Ads PT saya sering mas, tapi nggak sesuai target. Apa ada solusi? Oke, nggak sesuai targetnya nih gimana nih, Kak Dimas? Kalau nggak sesuai target kan banyak kasus ya. Apakah karena konsumen elit yang didapat itu terlalu jauh atau kurang cocok dengan target marketnya? Kayak ibaratnya mungkin dari segi ekonomi bukan masuk target marketnya PT-nya masnya. Nah itu bisa di-sharing mas. Nanti bisa kita cari tahu bareng-bareng. Nah, di sini aku mau eh, ini ya sharing dulu mengenai yang kemarin udah aku share mengenai instrumen Meta Ads. Jadi sambil mengulang kita dari instrumen Meta Ads. Buat teman-teman yang mungkin yang baru mau belajar, baru mau mulai untuk eh, Meta Ads, teman-teman bisa nih, teman-teman perhatiin dulu beberapa instrumen yang harus teman-teman punya. Nah, yang pertama Facebook personal. Nah, kalau misalnya yang dari gen milenial, Gen Z belum ya. Milenial, Gen Z ya udah. Nah, itu mungkin udah punya Facebook ya. Soalnya Facebook kan sosial media lama nih. Kalau misalnya ada yang belum punya, coba coba buat dulu aja, coba buat dulu. Atau bahkan nggak mau buat tapi ada akun Facebook dari kenalannya yang bisa dipakai. Nah, apalagi yang Facebooknya tuh Facebook lama ya, Facebook tahun 2015 ke bawah. Nah, itu bagus banget gitu. Yang pertama Facebook personal ya. Jadi pastikan teman-teman punya Facebook personal. Terus yang kedua, eh, pastiin teman-teman punya udah buat fanpage. Fanpage untuk akun beriklannya. Jadi kalau teman-teman jualan properti, pastikan secara personal branding teman-teman udah nyiapin Instagram marketingnya ya. Instagram buat jualannya teman-teman. Kayak ibaratnya namanya Ahmad Property kah atau eh, Dimas Property. Nah, di sini teman-teman juga harus buat kalau untuk yang Facebook itu fanpage-nya. Jadi untuk fanpage-nya disiapin juga. Jadi bukan buat akun tapi buat fanpage. Fanpage itu halaman aja ya teman-teman ya. Terus yang keempat teman-teman pasti udah punya itu WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis itu untuk teman-teman eh, follow up menghubungi konsumen-konsumen ya. Nah
Ini dan terakhir itu teman-teman setelah punya ini semua, teman-teman baru akan masuk ke bisnis manajernya. Teman-teman akan buat akun iklannya. Jadi teman-teman ingat ya, bedain akun iklan sama akun iklan personal. Jadi berbeda gitu. Oke, di sini saya langsung share coba untuk eh, demonstrasi ulang gimana cara membuat fanpage dulu, ibaratnya dari fanpage ya. Nah, misalkan teman-teman udah buka Facebook nih ya, teman-teman pastiin langsung ke page. Di sini ada pilihan yang di bawah profile. Itu ada banyak icon-icon, ada memorize, save, video, marketplace, ads manager. Urutan ini tuh nggak mesti sama teman-teman ya, karena Facebook ini menyesuaikan dengan preferensinya teman-teman. Jadi bisa aja page-nya nggak ketemu, page-nya paling atas atau paling di bawah. Nah, di sini kalau misalnya udah ketemu, ikonnya bentuknya bendera seperti ini ya teman-teman ya. Bendera, kalau misalnya Inggris bahasanya namanya page, kalau bahasa Indonesia namanya halaman. Nah, ini diklik aja teman-teman. Nanti di sini itu ada list dari eh, akun-akun apa namanya halaman dari teman-teman, fanpage yang teman-teman udah buat. Misalnya teman-teman belum punya, bisa langsung create new profile or page aja. Nah, di sini dipilih ini mau untuk personal atau untuk publik gitu. Di sini apa namanya? Ada ya penjelasannya. Sikatnya langsung aja pilih yang publik karena kita kan untuk kebutuhan marketing, berarti untuk dilihat banyak orang. Lanjut next. Di sini langsung aja apa namanya? Get start, ikutin. Nah, pilih nama akunnya. Kalau misalnya untuk properti eh misalnya namanya Zekli Property. Nih, punya teman saya sekalian buatin aja ya. Zekli Property. Nah, gitu. Kategorinya ini harus diisi tuh. Ada required berarti harus diisi. Sesuaikan dengan kategori industri fanpage apa teman-teman yang mau buat. Kalau misalnya untuk kebutuhan marketing properti, ya udah tulis aja properti ada nggak nih? Properti real estate developer, real estate agent, dipilih aja salah satu. Bisa lebih dari satu, tapi buat apa juga sih banyak-banyak gitu. Jadi saya biasanya cukupnya satu aja. Terus bio-nya diisi aja yang menyesuaikan dengan fanpage ini untuk apa gitu. Misalnya branding fanpage ini tadi untuk marketingin propertinya teman-teman. Nah, teman-teman ini sebagai marketing properti ini siapa atau apakah? Kayak misalnya teman-teman marketing kah atau teman-teman freelance agent kah atau teman-teman langsung developer kah? Itu bisa di apa namanya? Tulis di bio. Atau mau langsung nama proyeknya aja gitu. Misalnya eh, perumahan Kasava Village gitu ibaratnya. Di sini tulis eh, tanpa DP dan promo-promonya macam-macam lah ya. Ini buat contoh-contoh aja gitu ibaratnya. Ini yang nanti akan tampil di bawah bio-nya ini. Jadi ini bisa diganti. Nah, di sini untuk permulaan aja. Teman-teman bisa create page, langsung aja. Ini lagi loading. Oke, ini udah eh jadi ya fanpage-nya. Tinggal diisi beberapa hal yang perlu diisi aja. Misalnya websitenya adakah websitenya? Kalau nggak ada, bisa di skip. Nomor telepon, email, location, jam bukanya, ini bisa diatur. Nah, terus tinggal ditambah profile picture-nya. Kalau misalnya ini kan
bisa langsung diisi ya. Jadi langsung isi aja kalau misalnya ada gitu. Nih kita cari foto. Mana nih foto yang bagus? Coba foto ini deh, interiornya rumah nih. Kalau misalnya teman-teman punya logo sendiri atau mau langsung foto market, foto teman-teman sebagai merek, sebagai agent, boleh ya. Jadi biar langsung personal brandingnya langsung dapet gitu. Nah, ibaratnya seperti ini. Ini bisa digeser-geser di sini ya untuk ngatur-ngatur. Nah, mantap. Oke, langsung next saja. Nih fanpage-nya udah jadi. Nah, setelah fanpage-nya jadi, kita diminta untuk mengkonekkan nomor telepon nomor WhatsApp-nya. Tapi ini bisa di skip kalau nggak salah. Nah, ya bisa di skip. Ini invite friend juga bisa di skip. Next saja. Ini notifikasi. Apakah teman-teman mau dapat notifikasi pemberitahuan mengenai aktivitas atau pemberitahuan yang tertuju sama fanpage ini, teman-teman lebih baiknya di online aja. Karena siapa tahu teman-teman sharing konten di sini, running ads, nanti ada komentar gitu. Ada yang nggak masuk WhatsApp, ada yang nggak masuk, ada yang nggak ngeklik kok iklannya, tapi siapa tahu ada yang komen gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, ini tinggal dibuat down aja. Nah, ini udah jadi ya. Ini tampilan dari fanpage-nya teman-teman. Jadi kurang lebihnya tuh mirip-mirip sama profile Facebook, cuma ini fanpage. Nggak bisa di invite friend, tapi bisa di follow gitu. Nah, lanjutnya teman-teman eh di yang kedua itu teman-teman bisa langsung ke Meta Business Suite. Ke Meta Business Suite ini ngapain teman-teman? Meta Business Suite ini kita akan mengkonekkan akun eh, Meta akun fanpage kita dengan akun Instagram untuk kebutuhan marketing kita. Jadi langsung ke Meta Business Suite. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini kan ada profile Facebook nih udah berwarna. Sedangkan untuk profile yang IG-nya ini masih black and white gitu, masih abu-abu warnanya. Jadi belum ke connect Instagram. Di sini juga apa namanya masih ada tulisan connect Instagramnya. Tandanya ini belum terkonek dengan akun Instagram kita. Nah, ini sebagai eh, informasi tambahan juga bahwasannya Meta Business Business Suite ini bukan untuk mengiklan ya teman-teman ya. Meta Business Suite ini lebih seperti konten manajemen sistem. Kayak teman-teman tadi saya bilang kalau misalnya mau balesin DM, komentar segala macam itu udah tercompile di sini. Jadi isi ibaratnya inbox. Inbox ini isinya udah seluruh komen, DM atau chat yang masuk melalui Messenger, Instagram, WhatsApp, Facebook komen atau Instagram komen. Jadi teman-teman langsung semuanya ada di sini, bisa dibalesin langsung semuanya gitu ibaratnya. Jadi nggak bolak-balik teman-teman lihat buka Facebook, lihat postingannya ada komen apa enggak, lihat Instagram ada komen apa enggak. Teman-teman bisa langsung kolektif semuanya di sini. Jadi ini memudahkan banget buat teman-teman yang mau follow up apa namanya interaksi-interaksi yang ada di sosial media. Dan juga ini ada kumpulan notifikasi juga dari semua platform. Ads Manager yang untuk beriklan. Di sini juga ada Planner. Planner ini untuk kita apa namanya manage konten kita. Kayak ibaratnya teman-teman mau konten teman-teman itu terposting secara eh, otomatis. Nah, teman-teman bisa planningin di sini. Kayak di sini tampilan per minggu, ini tampilan per bulan. Ini ada kalender teman-teman bisa gunain di sini nih, ibaratnya. Kalau misalnya mau post konten, tinggal klik ini create di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa posting, kayak tambahin foto, caption, terus schedule. Mau kapan mau posting kapan? Ibaratnya mau bulan Mei tanggal 1 posting hari buruh misalnya.
Biasanya kan kalau posting hari-hari besar gitu kan pagi teman-teman ya. Nah, tapi coba tahu teman-teman pagi masih ada yang molor gitu atau gimana, takut lupa atau pagi tuh sibuk berangkat kerja siap-siap. Nah, teman-teman bisa setting gini. Nanti postingan ini auto ke post di waktu teman-teman postingnya gitu kurang lebih. Ini bisa untuk Facebook dan Instagram ya teman-teman. Tapi balik lagi ini harus mengkoneksikan ke Instagram. Sebagai informasi juga cara posting di sini, tapi belum bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Misalkan di Instagram itu udah bisa post dengan musik. Nah, di sini musiknya ada, cuma mungkin terbatas gitu. Cuma menyediakan musik-musik eh, yang free komersial gitu untuk melindungi hak cipta di situ. Di sini post story juga bisa posting story, tapi fitur-fitur seperti stiker, fitur-fitur polling itu belum tersedia. Jadi cuma bisa untuk upload-upload aja gitu ibaratnya. Sama halnya juga untuk Reels, Reels belum bisa dikasih lagu sendiri di sini gitu. Nah, ini untuk drafting. Kalau misalnya di sini ada planner, di sini ada konten. Ini untuk teman-teman drafting. Jadi teman-teman drafting dulu kayak kontennya. Eh, Kalau misalnya belum selesai nanti akan terkumpul di list draft, terschedule nanti udah ada bentuknya dan publish ini yang udah terupload. Nah, di sini untuk kebutuhan seperti editing segala macam di sini bisa teman-teman. Jadi ini teman-teman mungkin yang ngehandle semua sendiri, jadi marketing sendiri, follow up sendiri, running ad sendiri, eh content management juga sendiri. Meta udah menyediakan platform yang sekiranya berguna banget buat teman-teman gitu. Nah, ini insight ini untuk ngebaca ibaratnya bagaimana performa dari konten teman-teman. Oke. Monetize ini mungkin di luar dari pembahasan kita, cuma ini mungkin cara kita untuk eh, dapetin uang dari konten ya. Tapi saya kurang tahu ini apakah di Indonesia ini udah ada atau belum. Soalnya kalau misalnya di Instagram itu kan udah ada, cuma udah bisa earning atau belum saya kurang update ya ibaratnya. Nah, di sini ada ads. Teman-teman jangan terkecoh sama ads yang di Meta Business Suite ini ya. Ads yang di Meta Business Suite ini sama halnya dengan Instagram Boost. Jadi berbeda, berbeda teman-teman. Misalnya di sini create ad. Nah, cuma kok di sini Ads Manager baru, teman-teman beda lagi. Baru nyambungnya ke Ads Manager, ke akun Meta Ads. Gitu. Nah, ini tools-tools yang lain banyak banget toolsnya untuk top up dana untuk ngiklannya. Event Manager buat teman-teman mungkin yang mau ngiklannya itu lebih funnelnya lebih complicated menggunakan landing page. Teman-teman dianjurkan untuk menggunakan Metapixel. Metapixel ini salah satu fitur untuk nge-track ibaratnya tiap audience user itu dia bakal ngebaca behaviornya seperti apa. Nah, Metapixel ini bisa banget ngebuat teman-teman ini lebih tertarget kayak tujuannya ke audiens yang punya behavior tertentu, yang punya karakter tertentu. Nanti kalau misalnya ada uh, audiens yang ke convert sesuai objektifnya teman-teman, dia akan memetakan uh, algoritma meta iklannya teman-teman menyesuaikan dengan bentuk karakter yang goals tadi, gitu kurang lebih. Nah, di sini masih banyak ada fitur engage dengan audience, advertise, analyze dan report, manage, sell product and service. Jadi masih banyak. Nah, kita balik lagi ke sini. Dari sini teman-teman perlu mengkonekkan dengan Instagram. Jadi langsung aja koneksikan ke Instagram gitu. Zakely Property. Nih teman-teman perlu login ke Instagramnya. Buat sekedar informasi teman-teman, proses ini mesti dilakukan di laptop ya, atau di komputer. Saya kurang tahu kalau misalnya ada update bisa di handphone, tapi setahu saya terakhir kali ini nggak bisa dilakuin di handphone. Jadi mesti dilakuin di
Meta Business Suite versi desktop gitu. Nah, di sini teman-teman konekin aja. Nanti dia langsung ngasih akses ke eh, akun properti teman-teman. Ibaratnya teman-teman bisa langsung login ke apa akun mana yang teman-teman mau konekin gitu ibaratnya. Di sini saya contoh pilih akun inilah. Ini bukan akun yang sama ya, bukan akun yang sesuai dengan fanpage yang saya buat gitu. Cuma nggak apa-apa sebagai contoh. Bisa nggak nih? Sorry, your password incorrect. Ya, kita ulang. Teman-teman yang belum punya boleh langsung dicoba. Saya cek dulu. Oh ya, misalkan pakai saya sebagai contoh pakai akun ini ya. Nah, di sini udah terkonek ya. Tuh, berhubung sebenarnya akun ini tuh udah ada terkonek dengan akun yang lain, fanpage yang lain. Di sini pasti ada pemberitahuannya. Tapi kalau misalnya teman-teman akunnya belum pernah terkoneksi dengan akun lain, teman-teman mes- mesti pindah dulu. Nih, sini langsung switch page saja. Switch page. Nah, di sini udah terkoneksi ya akun Facebooknya dengan akun Instagram ya. Continue. Nah, sebentar loading ya. Nah, connected. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa udah terkonek nih, udah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tadi untuk content management. Itu udah bisa. Nah, lanjutnya teman-teman ke setting ya untuk buat akun iklan. Jadi eh, mana akun iklan? Nah, ini kelihatan diskarnya apa nih? Nah, ini sebagai pemberitahuan bahwasannya yang ada di sini adalah akun iklan saya personal gitu. Tuh, misal teman-teman lihat kan kosong ya. Nah, karena eh, Facebook itu, Meta itu mau memisahkan akun personal kita dengan akun bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis atau mau ngiklanin apa, dipisahin aja. Nggak ada salahnya pakai akun personal, tapi supaya lebih rapi, dipakai akun bisnis. Nah, kalau akun personal ini, teman-teman, nggak bisa di-share ke orang-orang. Jadi ada kalanya nih, tahu-tahu teman-teman melanggar atau teman-teman buat kesalahan saat running ads. Akun Facebook teman-teman ini, akun iklan teman-teman ini ke-ban. Otomatis segala aset deposit yang udah ditaruh di deposit ke sini, di upload ke sini itu nggak bakal bisa dipakai lagi teman-teman gitu. Jadi takutnya teman-teman udah misalnya top up uang 1 juta untuk ngiklan, tapi saat running ads tiba-tiba teman-teman melakukan pelanggaran, teman-teman di-ban akhirnya akun iklannya. Terus udah banding ditolak. Nah, ya udah nanti budget teman-teman yang udah di top up itu bakal hangus, nggak bisa dipakai. Jadi sayang banget. Sedangkan kalau misalnya teman-teman bisnis portofolio punya bisnis ad account bisnis, teman-teman itu akan apa namanya bisa sharing akunnya bareng orang gitu ibaratnya. Kayak misalnya di sini ada bisa di-sharing teman-teman. Kayak ibaratnya di Ads Manager setting mana setting. Akun ini bisa diakses oleh
lebih dari satu orang karena emang entitasnya ini tuh bisnis dan bisnis kan dijalankan bersama-sama jadi bisa di share kayak ibaratnya di sini ada Alam Syah Ahmad Alin megang akun ini secara full control. Ada Saiful Nur Alam. Ini megang akunnya itu partial access. Partial access ini dalam artian dia ini tidak punya akses secara full ke akun ini. Jadi ibaratnya eh, yang bisa mengakses secara full control ini admin pertama. Nah, yang lainnya ini dia itu sebagai pendamping aja. Biasanya bisa dipisahin kayak role-nya. Contoh, Mas Saiful ini role-nya jadi keuangan. Nah, dia bisa akses untuk update payment aja. Contoh, IG ini eh, dapat role untuk content management. Dia bisa untuk apa namanya kontrol akses manajemen konten aja. Nah, jadi bisa di-sharing. Tinggal di-invite people aja di sini, di email, diketik emailnya, nanti di-invite. Nah, di situ akun eh at bisnis kalian bisa di-share bareng-bareng. Dan juga tadi eh, keuntungannya juga, kalau misalnya eh, si Alin Bro ini itu running ads, teman-teman. Terus dia buat kesalahan. Dia buat kesalahan, tiba-tiba akunnya di-ban, kan Alin Pro jadi nggak bisa running iklan lagi. Untungnya ad account ini udah di-share ke orang lain. Otomatis ad account ini masih bisa dipakai oleh Saiful Nur Alam ibaratnya. Jadi deposit yang ada di dana yang udah di top up ke akun iklan ini nggak hangus teman-teman. Masih bisa dipakai. Karena yang diblokir itu sebenarnya usernya, bukan akun iklannya gitu. Jadi eh, alangkah lebih baik teman-teman kalau misalnya masih baru atau belum paham banget menggunakan Meta, masih takut salah-salah, di-sharing aja akunnya ke orang-orang yang teman-teman percaya. Atau teman-teman punya punya lebih dari satu akun Facebook, boleh di-sharing gitu ibaratnya. Nah, kita balik lagi ya, balik lagi tadi itu ke eh, setting. Oh ya, ini udah di setting ya, sorry maaf teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu eh, akan ada di settinginan ini. Untuk cara buat add account, jadi sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke Ads Manager di sini, sebelum kita running iklan, teman-teman siapin dulu apa namanya add account, add account. Nah, add account ini nanti akan kita pakai untuk beriklan. Nah, buatnya itu ada di sini ya, di account add account. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya, ini nggak ada nih ya. Nanti ada tulisannya itu eh add your add account. Coba saya cari yang belum ada add account. Nah, ini ibaratnya ya, create business software. Oh, ini udah nggak ini. Setuju kamar permanen tes. Ini udah ada, ini udah ada. Kita buat baru di fanpage yang tadi dibuat. Setting add account. Ini udah ada. Ini karena tadi saya apa namanya terkonek dengan akun Instagram yang udah ada ad account-nya, jadinya udah ada ya teman-teman di sini. Nah, coba kalau misalnya belum ada teman-teman, pasti teman-teman kok yang lagi praktek belum ada ad account-nya, eh, kelihatan lah perbedaannya gimana. Nah, kalau misalnya udah ada, teman-teman bisa undang orang melalui assign people. Kalau belum ada, teman-teman bisa buat dari sini gitu. Jadi buat add account itu tinggal diklik ditambah nih yang di sini. Nanti langsung dibuat aja create new add account. Di sini saya nggak bisa karena udah melewati batas maksimum gitu.
Sebenarnya bisa lebih dari satu ad account, cuma apa namanya, kebetulan fanpage saya udah banyak, jadi hmm, udah masuk limitnya ya, gitu. Oke, kalau misalnya udah bikin ad account, baru kita nanti masuk ke Ads Manager. Ads Manager di sini ya. Bisa melalui ini, atau teman-teman kalau bingung, langsung ketik Ads saja. Ads Manager. Ads Manager Facebook. Nah, jangan Meta Business Suite, pilih yang Ads Manager. Nah, di sini teman-teman bisa langsung start now atau go to Ads Manager. Nah, oke. Ini tampilan dari Ads Manager ya. Ini saya contohin di Meta di akun personal aja. Nah, di sini teman-teman, yang perlu kita ketahuin bahwasanya untuk running sebuah iklan atau campaign, sebenarnya namanya kampanye ya. Iklan itu materinya. Untuk running sebuah campaign, itu ada 3 level eh, settingan yang akan kita gunakan gitu. Nah, ini nanti akan kita pelajarin. Sebelumnya kita cari tahu dulu gimana caranya beriklan gitu. Pertama, ini tampilan dashboard teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ibaratnya udah pernah running iklan, di sini akan tampil data-datanya. Kayak misalnya seperti ini nih, yang udah pernah running iklan maksimum. Nah, di sini ada tuh data-datanya tuh, kayak ibaratnya resultnya dari tiap yang udah pernah di running. Kayak hasilnya berapa, reach jangkauannya berapa, impresinya berapa, cost per resultnya berapa, berapa budget yang dihasilkan, dan apakah iklannya masih running, di sini ada. Nah, di sini kita akan coba buat iklan. Nah, di sini teman-teman. Bisa langsung mulai dari yang tombol hijau ini teman-teman ya. Ini cara buat iklannya, create di sini. Nah, ini eh, di sini ada 6 pilihan objektif, campaign objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah pilihan goals dari apa tujuan teman-teman beriklan gitu. Kayak contoh di sini ibaratnya awareness. Nah, di sini ada keterangannya. Awareness menampilkan iklan Anda ke orang yang paling banyak akan mengingat iklan Anda gitu ibaratnya. Kayak misalnya teman-teman itu punya brand baru atau punya perumahan baru. Nah, teman-teman tuh pengen perumahan teman-teman tuh dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi eh, tujuan utamanya biar dikenal dulu, biar orang tahu dulu. Nah, itu cocok pakai awareness teman-teman. Karena awareness ini sangat simple cara kerjanya. Kayak ibaratnya dia lempar iklannya aja ke tiap orang gitu. Mau orangnya ngeklik atau enggak, dia nggak peduli karena sebenarnya goalsnya dia, targetnya itu orang ngelihat aja gitu. Jadi biasanya penyebaran iklannya, nge-reach-nya itu lebih banyak dibanding objektif yang lain. Karena goalsnya itu ya gampang, dapetin views atau dapetin reach sebanyak-banyaknya. Iklannya pengen dilihat sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ini cocok banget buat brand-brand atau produk-produk yang teman-teman masih baru pengen dikenalin dulu ke orang gitu. Di sini ada ya, good for jangkauan, brand awareness, video views, store location awareness gitu. Lanjut ke traffic. Nah, traffic ini lebih spesifik penggunaan mungkin teman-teman yang mau meningkatkan traffic di websitenya. Kayak ibaratnya supaya websitenya ini pengunjungnya banyak, websitenya ini atau Instagramnya kunjungan ke profilnya banyak, ke landing page-nya banyak gitu. Ini bisa dipakai. Jadi objektifnya ini supaya orang ngeklik linknya terus masuk ke halaman mana yang teman-teman pengen banjirin dengan kunjungan gitu. Lanjut ke engagement.
engagement atau interaksi ya. Nah, banyaknya pengguna ads itu menggunakan engagement. Nah, jadi engagement ini dijelaskan juga di sini ya, mendapatkan banyak pesan, purchase yang melewati pesan, video views, post engagement, page like, event respond. Jadi banyak ini yang mengundang interaksi. Interaksi itu seperti apa? Seperti like, comment, share, chat, link klik ke WhatsApp. Nah, itu lewat sini. Nah, berhubung funnelnya itu kita jualan properti yang dimana harga properti ini kan masuk harga yang besar gitu. Orang kalau misalnya ngeluarin duit sebesar itu kan pasti butuh yang namanya konsultasi. Jadi kita lebih banyak menggunakan objektif engagement di sini gitu. Nah, tapi apa bedanya dengan leads? Leads kan sebenarnya kalau bahasa marketingnya kita juga mencari leads, kita juga mencari prospek yang mau kita follow up gitu. Perbedaannya di sini. Kalau misalnya leads itu ini konversinya bisa langsung ke chat juga bisa. Nah, tapi engagement dan leads ini ada perbedaan distribusi jangkauannya. Kalau misalnya teman-teman dana dengan dana yang 100.000 itu mungkin kalau misalnya menggunakan objective leads akan mendapatkan jangkauan yang lebih sedikit atau lebih sempit dibanding yang engagement gitu. Karena sebenarnya leads ini objektif utamanya itu adalah mengisi formulir gitu ibaratnya. Nah, jadi mungkin penyebarannya enggak sebanyak yang engagement. Terus ada apps promotion. Ini sangat simpel ya tujuannya untuk install aplikasi atau untuk mm, mendaftar event gitu. Dan sales ini juga bisa digunakan dalam menjual properti gitu. Bedanya apa dengan engagement? Sales inilah yang nantinya mungkin untuk produk-produk yang butuh edukasi lebih banyak. Kayak misalkan teman-teman menganalisa bahwasanya ada perbedaan tentang hmm, konsumen rumah yang 500 jutaan dengan konsumen yang 1 miliar gitu. Nah, mungkin perbedaannya dari faktor apa? Misalnya dari faktor edukasional kah atau faktor ekonomi kah? Di mana mindset cara menerima informasinya itu berbeda. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman menggunakan sales, biasanya teman-teman ini bisa menggunakan landing page dulu. Jadi di landing page-nya ini dari audiens ngeklik iklan, dia akan dilarikan ke landing page dulu, yang dimana landing page ini berisi informasi-informasi yang bisa mengedukasi produk kita. Baru dari landing page itu ada tombol lagi yang akan diarahkan ke WhatsApp. Jadi sebelum ke WhatsApp langsung, dia lewat landing page dulu teman-teman. Jadi konsumen tuh ngeklik iklan, dia pelajarin dulu produknya. Nah, kalau misalnya eh, dia tertarik, dia akan ngechat. Nah, di situ Meta akan menanggap kalau misalnya ini salah satu user atau audiens yang dicari gitu. Goalsnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia nggak klik iklan sampai landing page, terus dia nggak ngeklik WA, itu nggak bakal dihitung gitu. Jadi ibaratnya resultnya tetap nol. Nah, Nah, di sales ini baru menggunakan yang tadi namanya metapixel. Jadi cara settingnya bakal lebih rumit lagi karena teman-teman yang tergantung CMS-nya pakai apa, landing page-nya pakai apa, nanti akan di tracking dulu menggunakan metapixel. Teman-teman perlu menggunakan extension lain lagi, khusus lagi, tambahan lagi untuk buat setting tombol tracking trackingan di tombol-tombol landing page-nya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya disarankan, saya menyarankan engagement dan sales bisa. Tapi tergantung funnelnya teman-teman mau seperti apa. Mungkin kalau ngomongin funnel itu bisa dilihat seperti ini ya. Hmm, nah, di sini tuh teman-teman ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pakai yang sales tadi,
diarahkan ke landing page dulu, baru langsung ke chat WhatsApp. Jadi diedukasi dulu konsumennya di landing page, nanti baru konsumen tertarik ke chat WhatsApp. Nah, di sini biasanya salah satu cara yang bisa mengfilter ibaratnya konsumen yang serius dan konsumen yang masih cold, ya bisa dibilang masih tanya-tanya. Itu bisa dijadikan salah satu caranya gitu ibaratnya. Karena apa? Sebelum dia nanya tuh dia udah dikasih tahu dulu informasinya. Nah, baru dia udah tahu informasinya, pengen tahu lebih lanjut nih, atau bahkan udah merasa cocok, dia bakal langsung ngechat kayak ibaratnya, eh saya udah baca landing page-nya, lumayan pas nih sama preferensi saya mau survei dong gitu, bisa aja. Atau dia menanyakan hal-hal yang mungkin belum ada, yang belum dijelaskan di landing page gitu. Kalau misalnya dari ads langsung langsung ke WhatsApp kan, eh ini belum tahu nih ibaratnya dia tuh udah teredukasi atau belum sama yang kita taruh di landing page ini. Dia ini udah dapat informasi lain belum sebelum yang ada di ads. Bahkan kan kadang ada yang udah ada di ads, tapi dia tanya lagi tuh. Nah, itu ada. Jadi kalau misalnya eh, penggunaan objective sales tadi, funnelnya bisa yang seperti ini. Sedangkan funnel yang langsung ke WhatsApp ini menggunakan yang engagement tadi. Nah, di sini nih yang ads filling form, marketing follow up. Nah, ini bisa menggunakan objektif yang sales maupun objektif yang leads tadi. Jadi, misalnya mungkin teman-teman agensi ya, agensi kan pilihan rumahnya banyak. Nah, teman-teman bisa eh, buat iklan, terus nanti orang tertarik konsultasi disuruh ngisi form dulu, ibaratnya datanya siapa, cari rumah yang seperti apa, budgetnya berapa, baru nanti leadsnya masuk, teman-teman yang balik follow up. Jadi ibaratnya eh, dia nggak ngechat langsung, tapi dia nyerahin database-nya ke teman-teman, kebutuhannya ke teman-teman. Teman-teman langsung rumusin ke ibaratnya listingan mana yang mau dipromosiin ke konsumen tersebut gitu. Jadi funnelnya kurang lebih seperti itu. Kita balik ke Meta Ads. Nah, di sini. Di sini kita coba pakai yang paling mudah dulu, yaitu engagement ya. Langsung di continue aja. Nah, di sini ada dua lagi nih. Ada dua pilihan lagi. Nah, yang bawah itu adalah manual engagement campaign. Jadi kita ngesetting semuanya itu sendiri. Nah, jadi kita ngesetting campaignnya, budgetnya sendiri, ngesetting eh, audiensnya mau kemana aja sendiri, targeting apa aja sendiri gitu. Sedangkan kalau yang atas itu dia itu udah dibikin sesuai best practice, tapi menurut dia ibaratnya best practice-nya itu menurut dia. Nah, terus juga dia ini tadi nggak make 3 level campaign adset dan ads, dia ini cukup 1 level aja ke bawah langsung itu selesai. Nah, tapi di sini kadang eh, kita kan kurang tahu ya apakah dia ini udah sesuai belum dengan maunya kita atau belum gitu. Nah, jadi saya sarankan mungkin yang manual dulu kalau teman-teman mau belajar gitu. Oke, di sini udah ada ya di sini ya. Campaign, ad set, dan ad. Nah, ini 3 level yang akan kita setting gitu. Nah, pertama teman-teman bisa tentukan dulu namanya apa. Misalkan tadi saya menggunakan contoh perumahan namanya Kasava. Kasava Village ya tadi. Kasava Village gitu. Mungkin untuk pemformatan nama ini bebas sesuai preferensi, tapi saya biasanya menggunakan nama strategi atau strategi tanggal. Strategi itu strategi budgetingnya. Kayak teman-teman mau taruh budget berapa dan berapa konten. Nah, ini saya coba eh, sharing lagi di yang dari presentasi sebelumnya mengenai strateginya. Nah, di sini. Nah, misalkan kita menggunakan strategi CBO. CBO ini maksudnya adalah di mana kita punya budget,
Terus kita punya lebih dari satu konten ibaratnya. Coba mungkin saya jelasin dulu. Saya ini aja ya. Saya kayak gini ya. Nah, ini. Nah, di sini. Soalnya di sini. Nah, ini kan level campaign. Ini level campaign. Nah, di sini itu ada tempat untuk naruh budget, kayak ibaratnya. eh oh, nah ini teman-teman, ternyata Meta menerapkan interface yang berbeda ya. Ada kalanya teman-teman itu dapat tulisannya itu Advanced Campaign Budget, atau dia langsung ngasih pilihan budgetnya di campaign atau di ad set. Nah, kalau teman-teman naruh budget di sini, itu budgetnya misalnya di sini berapa? Daily budget 100.000. Nah, teman-teman nggak akan naruh budget lagi di sini. Nah, ini masuk ke funnel yang ini ibaratnya. Jadi ibaratnya teman-teman naruh budget di campaign, nanti teman-teman pakai adsetnya tuh berapa? Satu atau dua, misalnya kayak gini. 100.000. Teman-teman pakai adset satu, kontennya ada dua. Nah, ini teman budget 100.000 ini akan dibagi ke dua konten. Nah, gimana nanti dia ngebaginya? Ke konten yang paling perform ibaratnya. Ibaratnya konten yang ads kreatif video plus VO ini ternyata lebih bagus nih. Nanti dia langsung bagi misalnya 60-40. Ads kreatif yang mesin grafis nggak works. Nanti dibagi lagi ibaratnya 80-20. Jadi budgetnya ini akan dibagi sesuai konten yang lebih bagus. Nah, gimana kalau misalnya kita naruh budgetnya itu di level ad set atau strategi ABO, Ads Budget Optimization. Jadi teman-teman itu campaign-nya di sini bisa di skip, ini di off aja. Teman-teman naruh budgetnya itu di sini, tuh ada budget kan. Nah, berapa gitu. Misalkan teman-teman eh, mau mentarget ke audiens yang berbeda. Di sini kan ada ya cara setting audiensnya di switch original audience. Nah, misalkan teman-teman mau ngebedain kayak ibaratnya eh mau ngecek nih audiens yang umur 21 sampai 30 sama 31 ke 40 tuh mana sih yang lebih banyak ngehasilin leads yang bagus gitu. Teman-teman bisa ngebuat dua ad set. Nah, gitu. Oke, mungkin lebih jelasnya saya jelasin dari awal dulu. Dari campaign-nya di sini teman-teman bisa langsung apa namanya, kasih nama aja Kasava Village. Contoh di sini saya pakai strategi ABO, berarti Ads Budget Optimization. Nah, terus di sini saya kasih tanggal, sekarang tanggal 30 April 2025 ibaratnya di sini. Nah, ininya special add kategoris bisa diabaikan aja, di sini diabaikan. Ini cuma mengulang informasi. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai yang budget mau dibagi tadi, campaign itu eh, budgetnya satu dibagi biar meta yang ngebagi itu ini di on aja. Kalau enggak, yang mau pakai yang EBO tadi ini di off aja. A/B testing bisa diabain. Lanjut langsung ke next-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis ibaratnya. eh Conversionnya itu mau ditaruh kemana? Kalau misalnya mau ditaruh ke WA, pilih message destination. Di sini nanti teman-teman bisa konekin akun nomor WA bisnisnya. Pilih aja Indonesia, diisi nomornya gitu ya. Nanti klik continue. Nah, performance-nya goalnya pilih mau paling banyak ngeklik atau paling banyak ngechat gitu. Kalau paling banyak ngechat, pilih yang maximize number of conversion. Karena conversion kan itu yang langsung convert ke hasil ibaratnya. Nah, di sini bid control teman-teman ibaratnya teman-teman ini targetin satu leads itu harganya berapa gitu. Cuma di sini saya biasanya nggak jarang make karena kadang malah justru malah nahan dari distribusi ads-nya gitu. Kayak dia tuh jadi irit banget tapi nggak ada hasilnya gitu kadang. Nah, di sini untuk setting budgetnya. Misalnya teman-teman mau 100.000 per hari. Ini bisa disetting. Nah,
Budget ini nanti akan menghasilkan estimasi hasil yang bisa teman-teman dapatkan selama sehari. Misalkan kalau misalnya budgetnya 100.000, estimasinya teman-teman bisa dapat 13 sampai 37 eh, chat lah. Tapi ini cuma estimasi, belum tentu. Reach-nya bisa dapat 12.000 sampai 34.000. Ini cuma estimasi. Estimasi audiensnya juga potensi audiens yang bisa didapat itu sekitar 87 juta sampai 103. Jadi potensialnya tuh banyak banget ibaratnya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis start date-nya memulai kapan, terus end date-nya. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman setting end date-nya ya. Kayak teman-teman tuh, kalau misalnya teman-teman untung-untung ads-nya itu perform banget. Nah, kalau misalnya udah sampai di end date, itu bakal mati dan nggak bisa dipakai lagi. Sedangkan kalau misalnya end date-nya diemin, apa namanya, teman-teman bisa pakai ads-nya lagi kapan-kapan, kayak sebulan kemudian, 2 bulan kemudian itu bisa dipakai lagi. Nah, terus audience. Nah, di sini audience. Teman-teman bisa langsung diatur kayak persona seperti apa, targetnya teman-teman itu seperti apa. Kayak contoh di umurnya dulu. Umur 21 sampai 55 misalkan. Umur-umur potensial pembeli rumah gitu. Gendernya semuanya, terus lokasinya mau di mana teman-teman. Contoh, teman-teman punya perumahan di eh, Cikarang. Ya udah, teman-teman titikin aja. Ibaratnya di Cikarang dulu. Nah, teman-teman Cikarang tuh proyeknya di mana? Di sini teman-teman ngeliat kan ini luas banget ya radiusnya ya. Teman-teman merasa kelebihan nggak ini di sini? Karena ibaratnya udah masuk Depok, Jakarta, ini kan kejauhan. Bisa dikurangin aja. Tuh, bisa dikurangin radiusnya jadi lebih sempit supaya budgetnya tidak terbuang ke orang-orang yang bukan targetnya teman-teman gitu. Terus mau ke titik-titik yang lebih spesifik lagi. Misalkan orang Cikarang ada yang kerja di Jakarta misalkan. Jakarta mana tuh kira-kira? Nah, kalau misalnya teman-teman apa namanya perumahannya itu dekat stasiun misalnya dekat stasiun Cikarang, kira-kira orang yang kerja di Jakarta naik stasiun itu jalurnya paling mudah tuh lewat mana sih? Ibaratnya kan kalau misalnya naik kereta itu kan ada yang jalur tuh lurus doang itu kalau misalnya ke Jakarta Utara. Nah, berarti bisa nih kira-kira ada orang Cikarang yang kerja di Jakarta Utara, transportasinya naik kereta gitu. Jadi tulis saja Jakarta Utara itu di mana? Kawasan industrinya contoh di Marunda ibaratnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, nah, ada beberapa tempat emang yang nggak ada radiusnya. Jadi dia spesifik naruh di tempat itu gitu. Nah, ada juga di orang Cikarang yang kerjanya itu justru di eh, Tambun. Tambun kan ini udah masuk. Nah, tapi teman-teman mau spesifik lagi supaya lebih menjurus gitu. Lebih tertarget orang Tambun Selatan. Nah, di sini teman-teman taruh lagi. Nah, jadi ditaruh lebih spesifik. Tapi biasanya eh, ini sesuai dengan apa namanya preferensi teman-teman aja gitu. Kayak mau targetnya orang mana, ini bisa disesuaikan. Atau teman-teman mau ngedropin langsung, taruh di sini misalnya di daerah Setu. Nah, di sini keluasan nggak? Kalau terlalu udah masuk Cibarusa itu masih aman nggak? Kalau kelebihan bisa dikurangin gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini buat contoh aja gitu. Nah, udah aman, baru nih teman-teman udah dapat personanya. Di sini ada pengaturan yang lebih advantage. Jadi, teman-teman bisa targetin lagi ke orang-orang yang punya dari segi demografik tertentu, interest tertentu, atau kebiasaan tertentu. Kayak misalnya, teman-teman punya tesis, kalau misalnya orang yang mungkin
eh, lagi pengen beli rumah ini, berarti lagi mikirin, lagi punya interest tentang perumahan. Bisa tulis di sini. Berarti rumah. Gitu. Host real estate. Jadi ini akan ke target ke orang-orang yang punya rumah. Tapi eh, estimasi dari jangkauannya akan lebih sempit. Karena ibaratnya Meta ini punya data orang yang punya rumah, yang punya interest tertentu pasti lebih segmented gitu. Nah, estimasinya mungkin jadi lebih kecil. Tambah lagi, kayak ibaratnya mau orang yang eh, pengguna eh, HP tertentu, kayak ibaratnya. Di sini teman-teman bisa ke browser, ke behavior. Di sini ada nih kebiasaan ulang tahunnya, kebiasaannya, kebiasaan menggunakan eh, device-nya, consumer classification-nya. Nah, misalnya eh, device user di sini ada tuh, mau Android, mau iPhone. Nah, itu bisa di set gitu. Keywordnya di sini iPhone. Ini ada ya tulisannya software, iPhone software. Ini behavior, behavior, Facebook akses. Yang mau ngakses Facebooknya lewat iPhone doang itu bisa. Pemilik iPhone ada gitu ibaratnya. Jadi di sini bisa di setting. Punya minat terhadap taman karena teman-teman jual rumah tuh jual rumah yang tanah luasnya besar gitu. Ini bisa di setting. Tapi ini nggak wajib ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau pakai atau enggak gitu. Karena ini bisa berpengaruh ke jangkauan yang akan ditembak. Nah, terus ini ada placement. Placement itu tempat di mana teman-teman akan nge-share ibaratnya di mana iklan teman-teman akan disebarkan. Nah, kalau advantage kalian akan mengikuti settingan dari Facebook. Nah, di sini Facebook naruhnya di mana? Di Facebook, in-stream video, di audience network, di Instagram. Nah, saran saya teman-teman itu terserah kalau pakai ini, tapi teman-teman bisa gunain versi manualnya. Jadi teman-teman milih sendiri. Oke, berarti di sini konten teman-teman iklannya akan disebar ke Facebook, Audience Network, Instagram, dan Messenger. Nah, kira-kira teman-teman perlu nggak disebar ke Messenger gitu? Banyak nggak sih orang yang pakai Messenger sekarang? Kalau misalnya nggak perlu, di-uncheck aja. Nah, terus Audience Network. Audience Network itu apa? Audience Network itu platform-platform yang punya rekanan dengan Meta. Jadi contoh platform lain, tapi dia punya kerjasama dengan Meta. Itu bisa dikasih. Nah, di sini saya bisa nggak pakai sih. Dan di platform teman-teman pindah lagi, ibaratnya spesifik lagi. Di Facebook mau ditaruhnya di mana gitu ibaratnya. Perlu nggak ditaruh di Facebook feed? Perlu, ya udah diemin. Perlu nggak ditaruh di Facebook Marketplace? Nggak perlu, udah di uncheck. Ini contoh aja ya. Perlu nggak ditaruh di Facebook Story? Perlu, ya udah didiemin. Facebook Reels nggak perlu, ya udah di uncheck gitu. Ibaratnya ya. Tapi Facebook Reels tuh penting lah ibaratnya. Di hasil pencarian perlu nggak? Nggak perlu, ya udah di uncheck. Sama halnya dengan Instagram. Instagram mau ditaruh di feed nggak? Perlu. Facebook video feed? Perlu. Instagram Explore perlu nggak? Perlu. Nah, itu bisa di setting. Nah, oke. Ini udah ya, nanti contoh ada total itu ada 19 placement dari 4 platform ini, teman-teman totalnya pakai 13. Nah, ini nanti jadi salah satu hal yang bisa teman-teman baca datanya, ibaratnya placement mana yang paling menghasilkan result. Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat placement ya, kayak ibaratnya, wah ternyata banyak dapat hasil dari Instagram feed nih. Kira-kira perlu nggak ya tetap ngiklanin di Facebook feed? Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman gitu. Nah, ini langsung next saja. Oh, ini belum dikasih nama ya. Nah, ini kasih nama tadi misalkan eh, sesuai audiens personanya. Kayak contoh di sini nama perumahannya Kasava Village underscore. Ini targetnya tadi misalnya
Cikarang gitu ibaratnya. Umurnya berapa? 2155. Ini bisa teman-teman. Atau hanya nama yang sama kayak nama campaign itu bisa. Oke, lanjut ke bagian ads. Nah, di sini baru di sini teman-teman eh untuk ngupload kontennya. Misalkan konten Cassava Village. Di sini underscore nama kontennya aja teman-teman. Contoh teman-teman nge-share pakai konten yang orang pakai baju merah. Ya udah eh baju merah. Ini nama contoh nama kontennya gitu. Atau nama promo. Promo gratis motor. Pokoknya nama dari narasi konten yang teman-teman gunain aja gitu ibaratnya. Nah, di sini identitasnya dijelaskan bahwasanya iklan ini akan di-share mengatasnamakan Facebook page yaitu Zakely Property, Instagram account All In Property. Ibaratnya kayak gitu, teman-teman. Terus untuk materi iklannya, teman-teman mau buat manual atau ngeposting yang udah ada, ibaratnya kayak gitu. Kalau teman-teman mau upload baru lagi, bisa langsung create ad. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan konten yang udah di-upload di Instagram atau di Facebook, bisa menggunakan existing post. Nah, di sini teman-teman bisa pilih app kreatifnya ibaratnya. Kalau misalnya udah ada yang terkonek di Instagram atau Facebook. Nah, select post ya, maaf ya teman-teman ya. Nah, di sini pilih kontennya itu yang mana gitu. Apakah ada di Facebook atau di Instagram, teman-teman bisa pilih gitu ibaratnya. Contoh saya mau ngiklanin video lah, misalnya ini rumah siap huni tanpa DP Bekasi di kota. Nah, ini udah nanti ada previewnya di sini ibaratnya. Tampilannya seperti apa? Tuh ada ya tampilannya, tampilan videonya. Nah, previewnya gitu ibaratnya. Terus di sini nanti kalau misalnya make postingan yang udah ada, captionnya udah auto kebuat teman-teman ya, karena udah ngambil dari caption postingan. Lalu apa namanya? Kalau misalnya teman-teman buat postingan baru, nanti nulis captionnya apa-apa itu sendiri. Gitu. Terus call to actionnya ini eh cuma ada satu opsi ya, cuma send message doang. Jadi kita nggak bisa buat tulisan call to action sendiri gitu. Kalau dulu-dulu padahal bisa. Nah, lanjut ke message templates. Ibaratnya ketika orang ngechat kita, orang ngechat, ngeklik iklan kita, kita pengen orangnya ini nanya tentang apa gitu. Itu bisa ditandain. Nah, kayak ini ibaratnya kita edit ya. Ini sini ada tampilannya ibaratnya. eh Mau buat dia itu nanya apa gitu ibaratnya ya. Ini bisa diedit. Nah, di sini ini bisa juga bentuknya itu pertanyaan langsung. Nah, ini bisa diedit gitu ibaratnya. Ini diganti aja di customer action. Kalau teman-teman ibaratnya mau langsung kasih opsi dia ini mau nanya tentang perumahannya, kayak contoh eh, unitnya masih ada. Nah, ini bisa diganti. Tuh, jadi ada ya unitnya masih ada atau diganti. Yang pilihan kedua minta price listnya. Terus yang ketiga diganti apalagi lokasinya di mana. Nah, ini bisa dibuat eh, pilihan chatnya mau apa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau bentuk pilihan gini, bisa dipilih aja. Customer actionnya diganti jadi eh, quick reply. Nah, gitu. Atau non, diganti non aja. Di sini teman-teman bisa ngatur aja. Kalau quick reply, teman-teman apa namanya? Cukup satu, nggak ada pilihan. Jadi begitu ngeklik langsung ketik-ketik ini di WA-nya teman-teman gitu. Keyboardnya apakah rumah ini masih ada? Gitu. Jadi cuma satu tuh, nggak ada ini ya pilihan yang lain. Nah itu tinggal di save.
Nanti ketika orang klik, dia langsung dapatnya, eh, teman-teman langsung dapatnya chat ini dari orang itu. Nah, setelah itu, kalau misalnya udah semua, tinggal di-publish gitu teman-teman. Nah, kurang lebih begitulah cara untuk setting meta ya, untuk perumahan menggunakan objektif engagement. Nah, boleh nih langsung, eh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung melalui kolom chat. Kalau misalnya ada yang belum jelas, mau diulang, boleh juga, eh langsung aja tanyain mau didemonstrasikan ulang di bagian mana yang mungkin teman-teman belum ngerti, atau ada yang mau sharing-sharing pengalaman saat setting meta, hasilnya seperti apa, teman-teman boleh langsung kolom komennya. Mungkin dari saya cukupi dulu. Boleh langsung tanyakan kalau misalnya ada yang mau tanya, saya kembalikan ke MC Mas Ian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ali nih. Ilmunya luar biasa banget ya. Detail banget dari yang sebelum iklan, mau running ads, sampai ketika running ads semuanya dijelasin. Semoga teman-teman semua bisa dapat insight-nya semua. Jadi bisa ngiklan dengan baik. Oke, sebelum masuk sesi tanya jawab nih. Kemarin kan di minggu sebelumnya itu kita udah ini ya kenalan secara apa namanya? eh, Gambaran besar dari ini website yang ada yaitu website intiproperty.com. Nah, jadi di sini saya mau sedikit nyampein gimana sih cara supaya daftar jadi membership gratis di intiproperty.com. Dengan kalian bisa jadi membership, nanti kalian semua bisa ngiklan di website intiproperty.com. Nah, izin sebentar untuk share screen ya teman-teman. Jadi nanti boleh teman-teman langsung ikutin cara-caranya juga boleh. Jadi nanti bisa langsung ngiklan di website intiproperty.com. Oke. Yang pertama pastinya kita mulai dari sini aja teman-teman. Untuk bisa ngiklan di website intiproperty.com ini, nah ini contoh tampilannya ya teman-teman. Ini untuk contoh tampilan homepage dari intiproperty.com. Jadi teman-teman semua bisa banget nih ngiklan di sini gratisan nih. Gimana sih caranya supaya bisa iklan gratisan? Saya cepet aja, udah agak malam takutnya teman-teman capek akan aktivitas sehari-hari tadi. Langsung aja di sini teman-teman bisa langsung klik daftar, nanti bisa masukin aja di sini misalnya teman-teman nama penggunanya, misal ya, ini inti properti. Tapi jangan usahakan jangan gunakan website ya teman-teman. Jangan gunain spasi karena untuk nama pengguna nanti bisa apa untuk login. Jadi untuk email bisa langsung dimasukin aja di property@gmail.com ini misal. Dan ini untuk nomor di misalnya di 07788 dan apa. Nah, nanti bisa dimasukin aja eh passwordnya. Nah, ini kalau misalnya ini kalian nggak tahu apa sih password, ada yang lupa atau enggak, nanti bisa diklik aja ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, gimana sih pilih jenis akunnya? Nah, ini untuk pilih jenis akunnya nanti teman-teman untuk agent ini untuk yang sendiri ya. Jadi misalnya kalian terdaftar di sebuah agensi, tapi kalian mau daftar sendiri aja, atau kalian freelance itu bisa daftarnya di agent. Tapi kalau misalnya agensi kalian mau daftar di sini, itu bisa banget. Klik aja di agensi, nanti di menu agensi ini kalian bisa daftarin 5 orang di agensi itu dengan satu akun, yaitu akun agensi kalian. Jadi di sini kita contohnya untuk agent dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini langsung daftar aja. Jadi nanti setelah daftar, teman-teman semua bisa langsung masuk aja, langsung masuk ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini udah langsung teman-teman semua bisa masuk ke intiproperty.com ya. Udah bisa langsung, teman-teman bisa langsung masukin dulu alamat-alamatnya, lengkapi profilnya ya teman-teman. Ini misalnya di eh, ini ya, Harapan Indah deh, Harapan Indah. Atau alamat lengkapnya juga boleh banget di sini bisa langsung masukin foto teman-teman semua.
Ini langsung diperbarui aja profilnya. Ini ada sosmed nih, sosmed teman-teman semua bisa langsung dimasukin di sini. Nah, ini juga ada kategori apa independen, agency atau in-house. Nah, teman-teman nanti bisa kategorinya di independen aja kalau misalnya daftarnya sendiri atau misalnya teman-teman dari developer atau in-house bisa banget langsung di in-house aja. Nah, jadi di sini dimasukin independen. Nah, ini bisa teman-teman pilih nih, teman-teman domisili agensinya atau domisili teman-teman di mana supaya nanti bisa masuk ke menu agent ya teman-teman, misalnya di Kota Bekasi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman dari semua bakalan muncul kayak gini, teman. Nah, ini nih agent-agent yang udah daftar di sini ya teman-teman. Jadi bisa langsung nanti masuk sini. Langsung aja simpan perubahannya gitu ya. Jadi teman-teman, apa sih keuntungannya untuk di intiproperty.com ini nih teman-teman? Teman-teman bisa nanti dapat ini nih, dashboard teman-teman. Jadi teman-teman bisa iklanin atau selain bisa iklan, teman-teman juga bisa input database. Ini contoh kan karena ini belum ada ya. Ini kita masuk. Nah, ini contoh untuk yang udah ada eh, apa beberapa pesan yang masuk. Teman-teman juga bisa nanti di rating di sama konsumen, misalnya pelayanannya bagus, nanti bisa dapat rating dari konsumen seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa banget nih nanti melihat aktivitas teman-teman, kayak misalnya teman-teman mau masukin leads-nya nih. Bisa banget nanti masukin leads di sini. Nah, ini ada yang masukin leads, segala macam. Ini juga ada database-nya. Nah, database-nya nanti apa nih? Konsumennya baru masuk. Bisa nanti di misalnya baru diskusi atau responsif atau enggak balas-balas nih nomornya. Orangnya nggak balas atau nanti udah booking tapi mundur, ini bisa mundur di sini. Nah, ini tindakan apa nih selanjutnya, follow up atau personalisa atau masih follow up by phone, baru telepon lah gitu, baru tanya-tanya atau boleh itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah dapat yang hot buyer nih juga bisa langsung masukin di sini. Ini udah ada yang jadwal survei, sudah survei, reservasi, booking juga. Ini juga udah survei dan juga, jadi bisa teman-teman bisa langsung input database di sini ya teman-teman. Dan ini juga dari report-report nih teman-teman, bisa tahu hasil dari iklan teman-teman tuh gimana sih. Ini dengan teman-teman cuma gratisan itu bisa loh, kayak bisa dapetin fitur-fitur seperti ini. Dapat ketahuan iklannya di mana, siapa aja sih yang ngeliat, pakai perangkat apa sih, negara mana sih yang ngeliat banyakannya gitu. Terus ada platformnya pakai software apa atau ya kayak Windows, Linux gitu. Nah, ini lumayan gitu lah teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi nanti harus upload manual atau input database manual ya. Nah, kalau untuk mau nanti bisa mau iklan, teman-teman tentu harus jadi membership dulu ya. Karena ini kalau saya udah kan udah membership, jadi teman-teman kalau misalnya mau iklan ke membership dulu. Misalnya buat iklan, nah dapatkan paket nih. Nah, ini ada paket-paket yang memang udah gratisan dan juga ada yang berbayar. Nah, khusus untuk yang gratisan nih kita lagi ada promo juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat nih boosternya nih 5. Jadi nanti listingan teman-teman yang tadi di bawah bisa langsung naik ke paling atas di halaman depan gitu. Nah, gini nih ya cara teman, kalau misalnya teman mau bilang gratisan dulu tuh lumayan ada kuotanya 2 dan bisa selama setahun tuh masih ada di Inti Property. Klik get started, nanti dari ini langsung mulai. Soalnya nama depannya ini juga jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Udah, tetap kasih. Oke. Nah, setelah itu langsung aja dibuat pesan. Kalau misalnya nanti udah buat pesanan, nanti teman-teman bisa langsung apa namanya? Bisa langsung iklan nih di intiproperty.com. Gampang kan iklannya juga, darah daftarnya gampang dan pasti iklannya juga nanti gampang tuh. Karena kita udah coba beberapa listingan di intiproperty.com itu udah ada yang masuk Google ya teman-teman. Nah, ini jadi kalau udah ini teman-teman bisa langsung buat iklan aja. Nah, kayak gini. Mungkin nanti untuk nextnya nanti kita bakalan tutorin gimana sih cara ngiklan yang bener, terus juga bagus gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja.
untuk tutorial secara membership di indieproperty.com ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman nanti bisa ikutan ini ya, bisa ikutan daftar juga di indieproperty.com supaya makin banyak nih yang join dan juga teman-teman bisa dapetin database-database yang berkualitas di indieproperty.com. Oke, mungkin sekian itu aja. Masuk ke sesi selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nih ke Mas Alamsyah Ahmad tentang indie property, tentang Meta Ads-nya. Boleh banget langsung aja ditanyain, dinyalain aja kameranya atau di chat juga boleh. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, Mas Yusron dari agent ya. Ini untuk pertanyaan dari indie property ya. Gratisnya itu selama setahun ya, Mas. Jadi untuk bakal indie property itu lumayan gratisnya. Dapat selama setahun. Jadi selama setahun itu misalnya Mas Yusron join, nanti listingannya Mas Yusron itu akan selalu ada di Inti Property selama 1 tahun. Dan juga misalnya nanti kan mungkin akan makin banyak yang daftar di intiproperty.com dan teman-teman bisa nanti kalau misalnya tenggelam nih apa listingannya nanti kan untuk teman-teman yang gratisan itu dapat ini ya boosternya itu 5 kali. Nah gitu. Jadi untuk bisa terus-terusan naik nih gitu. Setelah setahun akunnya hilang atau cuma listingan aja, Mas. Paling kalau untuk setelah setahun kemungkinan paling listingannya aja hilang. Jadi harus update lagi. Jadi harus update lagi supaya bisa nanti ngiklan gitu. Nah, keuntungannya ya itu teman-teman bisa dapat fitur booster dan sundul nih. Itu gratis. Jadi dapat 5 untuk fitur boosternya dan untuk sundulnya dapat 10. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih banyak lagi fiturnya, itu ada yang berbayar ya teman-teman. Yang berbayar itu sekitar 500.000. Kalian dapat bisa ke 500 kali listing. 500 kali listing dan juga dapat fiturnya yang banyak ya. Sebentar coba nih ditampilin untuk fiturnya yang berbayar. Itu teman-teman lumayan banget karena emang bisa untuk eh, apa lebih bagus lah nanti ke depannya. Nah, ini untuk fitur-fitur yang berbayar ya teman-teman. Ada kalau untuk yang 500 itu bisa ngiklan sampai 500 listingan dan boosternya dapat 200, terus juga free sundulnya dapat 250. Dan tentunya teman-teman tadi kayak tadi yang dibilang teman-teman bisa dapetin dashboard nih. Enak banget jadi tinggal kalau mau input database tinggal klik 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 aja. Terus juga dapat apa report-reportnya tadi berapa yang udah mengunjungi halaman teman-teman, terus juga udah bisa langsung iklan. Nah, ini untuk yang 800 itu bisa 1000 kali listing di intiproperty.com dan dapat 500 booster. Jadi bisa terus naik tuh, terus naik di halaman pertama. Dan juga unlimited sundul. Jadi untuk sundulnya itu nggak terbatas ya. Sama untuk fiturnya juga dapat dashboard dan akses audit langsung. Oke. Fitur apa aja? Nah, fitur-fiturnya teman-teman juga nanti bisa dapetin ini dari pertama, teman-teman bisa input ini ya, database sendiri. Terus teman-teman bisa ada dapat fitur sundul ya dan free booster. Itu untuk yang gratis aja bisa dapat booster gitu. Jadi lumayan mau coba-coba dulu nih iklan gratis siapa tahu eh, ada yang nyangkut database yang bagus dan bisa langsung closing. Boosternya listingannya bisa semua atau terbatas semua bisa. Jadi satu akun itu terdapat 5 booster ya dan itu bisa di booster dengan kuota 5 aja kalau yang gratis ya. Kalau misalnya ada, ya misalnya Kak Yusron ada 20 listingan nih, mau di booster bareng, bisa itu bisa langsung. Tapi nanti yang mau nggak mau nanti Kak Yusron itu apa ya listingannya itu ketimpa sama listingan sendiri kalau misalnya bareng-bareng gitu. Tapi ya udah paling atas gitu. Jadi kalau untuk listingannya, kalau udah di booster gitu sih. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain seputar di properti atau mau tanya seputar materinya juga boleh banget nih.
Mungkin dua dua pertanyaan untuk Mas ini ya Mas Alam Syahmat tentang materi Meta Ads supaya nggak terlalu malam juga. Kasihan teman-teman yang udah mungkin udah aktivitas mau istirahat juga. Boleh langsung aja ditanyain kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih juga Mas Yusron yang udah bertanya. Boleh nih nanti dicoba ya untuk join dulu aja di uniproperty.com. Gimana teman-teman ada lagi yang mau bertanya ke Mas Alam Syahmat nih? Mumpung masih di sini, belum tentu minggu depan Mas Alam Syahmat lagi nih yang bawain materinya. Siapa tahu kan ada orang baru yang nanti akan nyampein apa materi-materi yang baru lagi. Udah pada ngantuk mungkin Mas. Udah pernah ngantuk ya? Aduh. Kalau nggak ada ya, ya oh ada tuh yang nanya tuh Mas Mujaki tuh. Penyebab utama iklan cepat burnout atau kehabisan efektivitas apa Mas Alin? Boleh ntar dijawab. Ah, kalau untuk burnout ya, mungkin pertama-tama teman-teman itu di Facebook itu kan, di Meta itu eh, berapapun teman-teman spare budget ya, kayak ibaratnya budget hariannya itu 100.000. Nah, biasanya Meta ini untuk memaksimalkan hasil, memaksimalkan algoritmanya itu, dia itu akan mencadangkan, ibaratnya dia menyiapkan kisaran 60% dari budget itu untuk digunakan untuk memaksimalkan hasil. Nah, tapi biasanya ini nggak berlangsung apa namanya eh, setiap berjalannya iklan ya. Nah, di situ baru teman-teman bisa gunain yang limit tadi, limit ibaratnya limit iklannya gitu, limit budget kayak ibaratnya supaya enggak eh, bocor, enggak itu kayak gimana bisa digunain limitnya. Kayak misalnya budgetnya 50, tapi teman-teman eh, nggak efektif nih, malah budgetnya bocor gitu. Nah, itu bisa ibaratnya disetting limitnya. Terus untuk apa namanya di sisi lain mungkin kita juga bisa ngecek dari kontennya kira-kira kontennya ini bagus apa enggak. Kalau misalnya burnout kan ibaratnya udah kebanyakan ya frekuensinya kebanyakan tapi resultnya dikit. Di dashboard itu kan teman-teman bisa ngeliat tuh ada tabel yang tulisannya frekuensi. Frekuensi itu ibaratnya dari satu user itu udah ditembak iklan itu berapa kali. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 2 kali, sebenarnya kan itu average ya yang ditampilkan di tabel itu rata-rata. Otomatis berarti udah banyak nih yang ibaratnya di apa namanya ditembak iklan itu lebih dari 2 kali. Nah, terus tapi orangnya juga nggak ngeklik hasilnya kurang bagus. Nah, itu mungkin dari segi iklannya ibaratnya. Jadi bisa banyak faktor, cuma yang paling bisa untuk di track itu teman-teman dari kontennya. Kayak ibaratnya dapat jangkauannya berapa, impresinya berapa, apakah jomplang, dan ibaratnya frekuensinya udah melebihi 2 atau belum, mendekati ketiga. Saran saya sih dicek lagi kontennya, konten iklannya. Gitu sih Mas Muzaki. Oke, ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang masih mau bertanya seputar materi Meta Ads ini. Silakan. Mungkin kayak udah pada ngantuk nih. Oke, mungkin kalau ya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, kita masuk sesi terakhir. Langsung aja kita akhiri ya. Nggak kerasa ya teman-teman, udah 1 jam lebih nih kita bareng-bareng belajar strategi lanjutan iklan properti di Meta Ads ya.
Makasih banyak juga untuk Mas Alam Jamat atas ilmu praktis dan insight-nya yang powerful banget nih. Jadi teman-teman semua bisa tahu gimana cara iklan yang baik, terus detail juga, dan pastinya bisa ngasilin database atau list-list yang berkualitas. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk daftar membership di indropati.com dan pantau terus nih update dari kami nih karena bakal ada webinar-webinar menarik lagi pastinya entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti bakalan ada terus untuk ngebantu teman-teman semua berkembang jadi lebih baik lagi nih. Oke, mari kita tutup aja. Saya Ian mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.